Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Jadi topik kita kali ini yaitu tinjauan sistem pengendalian proses. Namun Ibu akan kembali mereview ya akan tentang pengendalian itu sendiri. Jadi berbicara tentang pengendalian, masih ingat bahwa hal yang utama adalah kita memahami tentang apa yang ingin ditinjau ya. Jadi itulah yang disebut dengan variabel proses. Kemudian setelah mengetahui variabel proses yang ingin ditinjau, misalkan pada suhu, maka kita harus menentukan instrumennya. Jadi misalkan kita menggunakan termometer atau termokopal. Nah, ketika kita mengukur suhu mendapatkan suatu nilai, itulah yang disebut dengan respon, dan nilai yang diinginkan itu adalah yang disebut dengan set point. Nah, makanya di dalam pengendalian proses selalu dimulai yang namanya mengukur. Kemudian kita bandingkan, setelah kita bandingkan, kita evaluasi, dan yang terakhir adalah koreksi. Jadi ingat 4 poin tadi. Nah, jadi apa sih dan kenapa sih bahwa perlu diingat bahwa di dalam pabrik itu bukan hanya satu alat, tetapi terdiri dari beberapa unit pengolahan yang saling berintegrasi satu dengan lainnya, sehingga sesuai dengan tujuannya mengolah bahan baku menjadi suatu produk yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi daripada bahan baku serta proses. Kenapa? Karena target terakhir dari suatu pengendalian adalah apa? Memastikan bahwa terjadi minimal zero ya. Jadi harusnya dia mendekati 0. Oke. Nah, kemudian kita tahu apa sih peranan dari suatu pengendalian ya. Ibu sudah uraikan sebelumnya. Ini akan berbicara tentang keamanan sendiri, terus tentang kehandalan operasional atau menjadi suatu target dari suatu produksi, dan yang terakhir adalah tentang ujungnya dari suatu industri itu atau dari suatu usaha itu adalah tetap berbicara tentang profit atau suatu keuntungan yang tentunya akan menyangkut kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Nah, ini adalah suatu prinsip dasar yang kita sudah bahas juga kemarin ya. Ini variabel prosesnya adalah suhu pada minyak ya. Nah, yang pengen ditarget itu terserah sih set pointnya yang mana, tapi pasti di sini adalah set pointnya adalah suhu minyak yang keluar, misalkan suhunya itu adalah 80 ya. Nah, terus siapa sih yang menjadi pengendali? Pengendali itu adalah katup daripada air panas ya. Siapa yang menjadi gangguan? Gangguan itu adalah bisa saja suhu minyak masuk, bisa saja laju yang masuk, sehingga akan mempengaruhi jumlah minyak yang ada di dalam suatu tangki ya, atau di dalam suatu silinder ini. Nah, ini adalah prinsip dasar dari suatu pengendalian. Perlu diingat bahwa dia akan berbicara segala sesuatu yang masuk di dalam suatu proses, itulah yang disebut dengan input. Apa saja sih yang menjadi input? Set point itu adalah input, gangguan itu juga adalah input, manipulated itu adalah input, sedangkan yang output itu adalah respon ya. Jadi itu adalah menjadi input. Jadi itu adalah jadi ini adalah penjelasan bahwa itu yang disebut input dan itu yang disebut dengan output. Nah, kemudian variabel ini tadi kita sudah bahas ya. Ini adalah suatu contohnya ya, klasifikasinya ya. Nah, kemudian ini tadi yang variabel-variabel yang Ibu bahas tadi, yang menjadi variabel proses apa, terkendali apa, manipulated apa, dan ini semuanya ada. Nah, di dalam satu prinsip dari pengendalian itu sendiri, jadi ini adalah prinsipnya, ini adalah hasil. Jadi ini bagian proses, bagian awalnya di sini, ini adalah prosesnya, ini adalah responnya. Jadi ini adalah suatu pengukuran yang dikembalikan, dan ini adalah gangguan. Jadi prinsipnya ini sama, yang ini dimulai dari ngukur, setelah itu Anda bandingkan, itu banding SP sama YM, setelah itu keluar hasilnya ya. Kemudian kita evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini muncullah suatu koreksi yang dilakukan oleh final control ya.
Nah, oke, ini adalah instrumen-instrumennya ya. Jadi Ibu sudah katakan, Ibu sudah sampaikan bahwa ini adalah prinsipnya jadi seperti dengan ini mengukur suhu ya menggunakan termokopel, ini terekor ya. Kemudian, eee dihitunglah nilainya berapa, apakah sesuai dengan tidak, apa dibutuhkan apa tidak, kemudian dia akan bekerja pada katup. Jadi hasil dari ini, ya keluarannya ini akan dibaca, kemudian akan memberitakan katup ataupun dibuka ataupun ditutup. Nah, kalau yang ini diukur apa? Diukur adalah tingginya tetap dibandingkan pada set point ya, semua tetap dibandingkan TS itu set point, ini juga set point dari tinggi. Nah, yang diukur ini adalah pada laju keluar ya. Jadi kontrolnya itu ada di sini dan kontrolnya itu ada di sini, pengendalinya ataupun disebut dengan final manipulated variable. Nah, kemudian ini adalah suatu prinsipnya, jadi ini adalah instrumen-instrumennya seperti Ibu sampaikan, ini adalah poin yang penting Anda pahami. Ya. Nah, sistem balik ya. Jadi pada suatu sistem balik itu, nah ini prinsipnya disampaikan ya bahwa ada dari pneumatik ya. Jadi Ibu sudah sampaikan pneumatik yang bagaimana sih? Jadi kita sudah bahas juga kalau pneumatik itu modelnya adalah garis-garis, cintang-cintang, garis, klep, garis, klep ya. Nah, itu pneumatik sedangkan yang listrik cuma garis, titik, garis, titik, garis, titik. Jadi ini adalah satu untuk melakukan suatu konversi. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang akan sering kita temui ya. Jadi ini adalah suatu proses, ini dimulai dari sensor, terus ada konverter yang mengubahkan. Nah, terus ada transmisi lain, terus ada elemen pengendali, terus kendali akhir, ini pelaksana ya. Nah, ini ada recording. Nah, jadi Anda bisa lihat dari sini ya. Nah, tolong ini bahas bersama ini apa sih maknanya dari proses ini. Ibu minta nanti ada yang presentasikan. Nah, di dalam sistem pengendalian itu sendiri itu bermacam-macam ya. Ya, jadi seiring dengan perkembangannya kemajuan teknologi juga ya. Jadi ada yang dengan sistem digital ya, di direct digital controller, terus ada model supervisor komputer ya. Jadi di sini ini cuma satu sensor, satu komputer dia menghitung, tapi kalau supervisor itu dia akan menampung beberapa, kemudian dia akan pada satu tempat. Nah, terus ini adalah satu komputer pengawas ya, yang ini adalah komputer pengawas. Jadi di sini hanya ada satu, kalau di sini ada banyak, tetapi dia hanya semuanya akan masuk di satu ruang kontrol. Inilah ruang kontrol yang besar ya. Jadi dari pabrik itu akan ditentukan. Kemudian ini adalah kesimpulan dasar dari kita ya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sukses buat Anda. Jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan.